malaria di satu sisi jadi tantangannya menjadi unik karena Papua menjadi satu-satunya kantung yang harusnya kita bisa selesai bersihkan. Tinggal gimana caranya kita memperhatikan aspek sosial, aspek budaya, supaya kita bisa memastikan seluruh kabupaten kota di Papua ini bisa tereliminasi. Penggunaan kelambu berinsektisida dan indoor residual spraying atau IRS gitu ya kita singkatnya, ini memang kami nilai masih sangat efektif dan efisien sebagai upaya pengendalian malaria. Jadi kalau di dalam rumah dia udah terlindung tuh dengan kelambu berinsektisida dan IRS tadi. Tetapi kalau dia lagi melakukan aktivitas di luar rumah kan perlu perlindungan supaya mereka nggak kena gigit nyamuk di sana ya. Sampai saat ini memang 80% dari kabupaten kota di Indonesia sudah bisa mencapai status eliminasi malaria. Nah, sisanya yang paling banyak ada di daerah Papua. Dari sisanya ini hampir sekitar 95% itu kejadiannya yang belum bisa kita selesaikan ada di Papua. Oleh karena itu, fokus dari program eliminasi malaria sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan eliminasi malaria di tanah Papua. Yang kita temukan per tahun kemarin itu paling tinggi dalam sejarah program malaria kita, yaitu sekitar 699.000, dekat ke 700.000. Tapi itu masih sedikit di bawah estimasi atau dugaan yang terkena malaria, 940.000. Nah, strategi nomor satu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, kalau bisa sampai di atas 90% lah dari estimasi itu kita temukan. Jadi kalau 940.000, 90% harusnya di atas 800.000 lah yang berhasil kita temukan setiap tahun. Kami berupaya untuk membuat inovasi gitu ya, kebijakan inovasi di sana kita singkat dengan strategi token. Token ini adalah temukan, obati, dan kendalikan. Ini merupakan pendekatan utama dari pengendalian malaria di Provinsi Papua, khususnya untuk wilayah-wilayah yang punya beban tertinggi untuk malaria. Nah, token ini menekankan percepatan penemuan kasus, kemudian diikuti dengan pengobatan yang cepat dan tuntas, lalu dikendalikan faktornya dan juga lingkungan di sekitarnya. Pengobatan keberhasilannya juga sangat tergantung kepada pasiennya sendiri. Bagaimana mereka bisa patuh untuk bisa mengkonsumsi obat, peran serta nakes yang tadi ya, untuk bisa mengawal pasien karena mereka tinggal dan berada di dekat dengan pasien, ini yang kami harapkan. Jadi kami meningkatkan kompetensi kader ini supaya mereka bisa melakukan pendekatan bagaimana mereka bisa mengadvokasi pasien untuk bisa
ayo jangan karena udah kurang gejalanya, stop obatnya gitu. Penggunaan kelambu berinsektisida dan indoor residual spraying atau IRS gitu ya kita singkatnya, ini memang kami nilai masih sangat efektif dan efisien sebagai upaya pengendalian malaria untuk melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk di dalam rumah. Ya, kedua intervensi ini memang sudah terbukti menurunkan risiko penularan. Tapi perlu jadi catatan kita, di Papua itu tantangan yang kita hadapi adalah tingginya aktivitas masyarakat di luar rumah gitu. Jadi kalau di dalam rumah dia udah terlindung tuh dengan kelambu berinsektisida dan IRS tadi. Tetapi kalau dia lagi melakukan aktivitas di luar rumah kan perlu perlindungan supaya mereka nggak kena gigit nyamuk di sana ya. Jadi Papua itu tantangannya besar, daerahnya luas dan lagi curah hujan tinggi dan sebagainya, tentu itu sangat mempengaruhi. Satu, yang kedua juga soal masyarakat, transportasi itu juga tentu saja mempengaruhi. Ada garis walase yang mengatakan bahwa nyamuk di situ sedikit banyak berbeda dengan nyamuk di bagian lain Indonesia. Ini lebih banyak sesuai dengan nyamuk yang ada di kurang lebih dengan yang ada di Afrika begitu. Nah, itu ketiga. Dan yang keempat memang secara umum situasi kesehatan di Papua kan memang masih jadi tantangan buat kita. Ada pendekatan sosial budaya dengan masyarakat setempat supaya masyarakat setempat tahu bahwa ini masalahnya seperti ini dan bagaimana menanggulanginya. Dan tentu tidak bisa juga sesuatu yang keras. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa mereka menyadari bahwa malaria ini, karena di banyak tempat di Papua orang merasa bahwa malaria itu biasa begitu ya, sering ditemui, dipikir itu bagian dari kehidupan biasa. Dan kita mesti beri penjelasan bahwa malaria itu bisa dieliminasi dan sudah ada contoh. Sebenarnya kalau dari sisi ilmiah ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Tentu saja ya, nomor satu kalau yang sekarang sedang banyak dibicarakan adalah soal vaksinasi. Yang kedua kan memang pakai kelambu yang berinsektisida. Ya, kalau kita baca dalam Global Malaria Report 2025 yang saya sebutkan tadi, maka sekarang sudah ada insektisida 2 di situ, bukan cuma 1, jadi double insektisida supaya bisa lebih baiklah fungsinya. Pendekatan ilmiah ketiga ya antara lain mass drug administration itu. Malaria di satu sisi jadi tantangannya menjadi unik karena Papua menjadi satu-satunya kantung yang harusnya kita bisa selesai bersihkan, tapi di sisi lain juga harusnya kita lebih pede karena di daerah lain bisa. Tinggal gimana caranya kita memperhatikan aspek sosial, aspek budaya supaya kita bisa memastikan seluruh kabupaten kota di Papua ini bisa tereliminasi. Baru ini mama yang pakai, karena mama ada hamil, ada adik kecil yang ini. Jangan mama sendiri dan bapak, orang anak tidur di luar lagi, aduh. Bapak tidur di luar tahan, kasih kelambu yang banyak. Di sana masyarakatnya itu asli banyakan dari kampung itu ya. Mereka ini juga biasanya aktivitas di malam hari itu banyak.
malaria itu merupakan salah satu penyakit terbesar dari 10 penyakit yang ada di Kota Jayapura. 102.000 kasus dalam 1 tahun. Nah, itu yang paling tinggi dari 10 jenis penyakit yang ada di Kota Jayapura. Kami kelurahannya ada 25, kampungnya ada 14. Tetapi ada juga kampung yang penyebaran malarianya kecil. Itu ada di tengah pantai. Tapi justru di daerah perbatasan yang berbatasan dengan PNG, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Kerom, dan juga berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, itu Muara Tami. Di sana lebih tinggi malarianya, apinya lebih dari 1/1000 penduduk. Berdasarkan target pemeriksaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2025, kita harus memeriksa 668.373 pemeriksaan. Sampai Desember 2025 kita sudah memeriksa 380.842 pemeriksaan dan kita mendapat kasus positif 68.785 kasus. Hamil dengan HB-nya 4,9, anemia berat, sama ada malaria tropika gitu. Jadi kemungkinan nanti akan diberikan DHP oral minum tapi tanpa pemberian primakur. Angka API kita atau annual parasit insiden itu adalah 215 per 1000 penduduk. Kemudian angka positivity rate atau angka kasus positif itu ada di 18%. Yang berarti di antara 100 orang yang ada di Kota Jayapura yang melakukan pemeriksaan itu 18 positif malaria. Nyamuk sebagai host yang membawa plasmodium malaria, kita berbicara manusia yang akan menjadi tempat penularan, terus kita berbicara lingkungan. Maka ketika kita berbicara tentang malaria, penyebabnya, penanggulangannya, kita berbicara 3 hal ini. Muara Tami merupakan salah satu daerah malaria yang cukup tinggi. Yang pertama kita lihat geografisnya, karena di sana itu merupakan daerah yang masih banyak tanah kosong, yang masih banyak pohon-pohon. Kemudian juga banyak seperti kayak rawa-rawa. Di sana masyarakatnya itu asli banyak kan dari kampung itu ya. Perilaku mereka ini untuk pola hidup bersih sehat tuh kurang, artinya masih buang sampah sembarangan. Selain buang sampah sembarangan, mereka ini juga biasanya aktivitas di malam hari itu banyak.
ada namanya pembagian kelambu rutin. Nah, ini biasanya diberikan kepada ibu hamil, kemudian lansia, anak bayi balita. Tetapi ada juga pembagian kelambu massal, itu 3 tahun sekali. Baru ini mama yang pakai, karena mama ada hamil, ada adik kecil, yang ini. Jangan mama sendiri dan bapak, orang tidur di luar lagi, aduh. Bapak tidur di luar tahan, kasih kelambu yang lain. Kami berharap supaya ini masyarakat betul-betul memanfaatkannya. Jadi kami tetap menyuarakan bahwa kelambu sangat baik sekali untuk mencegah gigitan nyamuk malaria. Sehingga diharapkan kasus malaria menurun di Kota Jayapura. Kami memeriksa ke masyarakat, kami tidak memungut sepersen pun. Pemeriksaan kami gratis. Pemeriksaan dan pengambilan obat gratis. Periksa malaria saya sama suami, terus saya positif malaria tropika. Padahal gejala saya tidak merasakan gejala seperti yang pertama waktu saya kena mix. Terus cara menggunakan kelambu. Ya. Nanti ke arah sana, saya dan ini kami akan ke arah sana untuk pemeriksaan malaria. Nama saya Agustina Sadi, saya kader dari Kelurahan Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura. Awalnya saya adalah kader dari bayi balita. Karena kami punya pengalaman di kader bayi balita, akhirnya kami direkrut oleh Puskesmas Koya Barat untuk menjadi kader malaria. Kami menggunakan RDT. RDT ini kami dapat gratis, disiapkan pemerintah dari Dinas Kesehatan Kota kepada Puskesmas Koya Barat dan memberikan kepada kami kader, sehingga kami memeriksa ke masyarakat, kami tidak memungut sepersen pun. Pemeriksaan kami gratis, pemeriksaan dan pengambilan obat gratis. Wah, ini ibu hasilnya dari 2 ini ibu. Itu artinya ibu kena malaria tropika. Tidak bergejala tapi tetap terlihat. Iya, Mas. Jadi saya mau bilang saya tidak ada gejala apa. Jadi ada 3 jenis malaria. Yang pertama malaria tersiana, yang kedua malaria tropika, yang ketiga adalah mix. Mix ini gabungan malaria tersiana dan tropika. Cara minum obatnya sama dengan kita positif malaria tersiana. Ketika menemukan masyarakat ada kena malaria, yang pertama kami menjelaskan cara minum obat yang teratur dan baik. Malaria yang biru namanya DHP dan Primaquine yang coklat. Periksa malaria saya sama suami, terus saya positif malaria tropika. Padahal gejala saya tidak merasakan gejala seperti yang pertama waktu saya kena mix. Saya tidak merasakan pusing, badan sakit pun tidak. Tapi setelah kadar malaria periksa, ternyata saya ada malaria tropika.
Tadi kader malaria bilang ini malaria tanpa gejala. Oh berarti selama ini ada malaria tanpa gejala, saya tidak tahu. Saya kira mungkin setelah kami kena gejala baru kami periksa. Padahal sebenarnya kami harus periksa kalau kader malaria datang. Saya minta terima kasih buat kader malaria yang selama ini sudah datang ambil darah kami di rumah. Selama ini itu kita tidak tahu, kita kira cuma ada gejala baru kami harus periksa. Padahal tidak ada gejala pun kami harus periksa karena ada malaria tanpa gejala. Jadi kedepannya kami harus bersih, lingkungan kami bersih, terus dikasih tahu oleh kader bahwa kelambu itu penting untuk kami pakai karena di rumah juga kami ada punya bayi. Jadi sebelum sudah jam 5 kami harus gantung kelambu sebelum tidur itu untuk mengantisipasi malaria supaya jangan lagi ada malaria begitu yang disampaikan oleh kader. Wajib sekali karena ibu lagi hamil, jadi wajib sekali ibu tidur di dalam kelambu. Sampai nanti ibu melahirkan bayinya yang dapat malaria ini banyak. Jadi supaya terhindar dari itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan di sekitar lingkungan rumah. Apakah ada genangan-genangan air? Karena dari genangan air itu nyamuk dia berkembang di situ. Dari jentik langsung jadi nyamuk. Makanya bisa saja ibu hamil dia terkena malaria berulang-ulang. Kami semakin terbantu sekali dengan para kader ini terkait informasi-informasi yang dari luar misalnya ya, seperti itu. Jadi sangat membantu kader ini kami. Dari kader untuk kita pesannya seperti itu, kebersihan rumah, lingkungan. Terus mereka juga sering bantu kami dengan kelambu, nyamuk gitu. Seperti itu dari kader untuk kita, jadi bagus untuk kami.